Ya. Teman aku yang satu. Makin atas itu kok kayak berat gitu, suara itu kayak makin jelas gitu. Selamat malam, masih bersama Deadhole TV. Kami kedatangan narasumber. Dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis saat pendakian ya. Dengan siapa? Diki Setiawan, Diki Setiawan. Asal dari mana? Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasik. Jadi waktu itu aku ngubungin temen aku yang ada di Jawa Timur buat ngerayain 17 Agustusan di puncak Gunung Lemongan. Aku ngajakin mereka buat kita ngerayainnya itu, aku pengennya ngerayainnya di atas puncak lah kata gue. Waktu itu aku berangkat dari Tasikmalaya ke Lumajang sendirian gitu. Pas sudah sampai Lumajang aku langsung ngehubungin temen aku yang ada di Jawa Timur Ya. Nah setelah itu kan aku langsung dari terminal Lumajang, aku langsung ke rumahnya temen aku istirahat di sana. Ya. Nah kan pas ke rumahnya temen aku itu udah malam gitu, aku istirahat dulu. Nah besok paginya aku sama teman-teman aku ngerundingin, terus kita ngebahas buat persiapan, prepare kita, nyiapin semuanya. Setelah gitu kita belanja buat persiapan kita. Setelah belanja kita ngumpul itu sekitar kita itu ada 6 orang. 6 orang. Yang dari mana? Tasikmalaya. Cuma Aku sendirian. iya. Jauh ya. Lumayan. Berarti yang 5 orangnya dari Lumajang. Lumajang. Oh, iya. Terus Kan itu 6 orang ya. ya. Cowoknya itu berlima, terus ada ceweknya satu. Oh, Iya. berarti cewek 1, cowok 5 ya. Iya, cuma berlima. Setelah kita berunding, kita tentuin berangkatnya kapan, gini. Setelah itu kan kita tentuin sebelum hari hanya kita berangkat. Ya. Sebelum hari hanya. Itu kan pas mau hari 17 Agustusan lah. Ya, gitu. Nah, aku berangkat sama teman-teman aku itu dari rumahnya teman aku sekitaran jam 11 siang. Jam 11 siang, jam 11 siang berangkat ke gunung. Ke tempat parkirnya. Oh, parkiran gunung. Iya. Itu kalau boleh tahu gunung apa? Gunung Lemongan. Gunung Lemongan. Oh, berarti di daerah Lumajang, Jawa Timur. Tepatnya di Kelakah. Iya. Ya, terus dari parkiran Sudah sampai di parkiran kan, kita itu sampai parkiran itu duhur sekitaran jam 12-an kurang lah. ya. Nyampe sana kita istirahat dulu, kita ngisi data kita, terus kita cek lagi barang-barang kita, takutnya ada yang kurang, terus takutnya ada yang ketinggalan. Sudah cek barang, ngisi data juga udah, kita sholat duhur dulu. Setelah sholat kita lanjutin perjalanan kita dari situ, dari tempat parkir lah. Pak parkir sama outlet pendaftaran itu ya. Iya, pendaftaran. Dari situ kita mulai perjalanan kita. Terus apa ada hal waktu pendakian ya? Iya. Gimana trekkingnya? Kalau pas dari tempat parkir ya
itu masih agak landai sih, soalnya kan belum masuk ke alamnya lah. Oh iya. Iya, masih enak perjalanan juga. Tracknya masih landai gitu. Iya. 12:30 kita itu berangkat dari tempat parkir sampai ke pos 1 itu Watu Gede. Ya. Nyampe Watu Gede kan itu pos 1. Itu 1:30. Setengah 2 jam 2 kurang lah. Jam 2 kurang. Nyampe ke pos 1. Aku pas nyampe itu udah banyak orang lah, udah rame ya. Ya, kan pas 17-an kan ya? Iya, pas mau 17-an pasti rame lah. Kita nyari tempat dulu buat ngedirin tenda. Setelah dapet, kita ngedirin tenda dulu. Ya. Kita istirahat, kita masak-masak dulu kan, soalnya kan belum pada makan kan. Kita masak dulu, kita istirahat. Itu masak-masaknya di pos 1 pos 1 ya? Pos 1 Watu Gede. Watu Gede. Watu Gede. Ya. Di situ. Mulai ke sore, maju ke sore itu teman aku ngechat ke temennya, nelpon lah. Ya, nelpon. Oh, berarti di pos 1 itu masih ada sinyal? Masih ada sinyal kalau di pos 1. Iya. Cuma kadang ada, kadang nggak ada. Oh, berarti pakai telepon prabayar atau pakai Telepon biasa sih. biasa prabayar kan? Iya. Itu ya. Iya, biasa. Nah, temen aku kan nelpon temennya yang baru mau berangkat, Ya. yang belum berangkat. Tadi dia nitip anggur katanya. Aku kan mikir nitip anggur kataku. Loh, bentar. Di pos 1 nitip anggur berarti waktu pendakian itu ada yang membawa minuman keras berarti ya? Dari bawah memang. Kayaknya sih ada. Ada. Oh. Iya. Kayaknya sih, aku kan nggak tahu. Iya. Gitu. Nah, dia nelponnya pikir aku gini ya. Dia nelpon bawa anggur 1 buat di sini kata dia. Iya. Oh, gitu. Terus gak lama itu sebelum maghrib lah, sekitaran jam 5 lebih, temennya datang. Aku kan nggak tahu lah, aku kira anggur-anggur buat makanan atau apalah. Iya. Mungkin kayak mas gitu ya. Iya, kalau aku kan aku nggak tahu. Iya. Ternyata kan itu anggur buat minum-minum. Ya kayak gitu. Dalam hati aku, kok bawa ginian ke sini kata aku ya. Kan ini itu di alam. Ya gak seharusnya lah, bukan tepatnya lah kata aku. Iya. Tepatnya. Terus pas datang itu kan teman-teman aku pada nanya, kamu nakal gak? Karena aku masih pengen kelihatan polos lah ya. Iya. Nah, aku tanya balik, nakal gimana kata aku. Ya, kamu mau ikut minum gak kata dia. Enggak lah kata aku, soalnya kan ini Di alam lah, aku nggak mau ngotorin tempat lah. Soalnya kan aku jauh-jauh dari Tasikmalaya, dari kampung aku ke sini itu kan buat niatnya kan refreshing, nyari teman, bukan buat kayak gini kata aku. Nah, terus mereka minum-minum itu sekitaran habis isaan lah, sekitaran jam 7-an lebih lah. Mereka minum-minum ya. Nah, yang satu temen aku kan cowok itu kan berlima ya. Iya, berlima. Aku sama temen aku 4. Nah, yang 4 kan ini terus sama ceweknya juga ikut minum itu, sama ceweknya itu. Yang satu temen aku tiba-tiba dia nggak sadarkan diri lah. Nggak sadar. Iya. Itu memang nggak sadar dalam konteks terbawa efek minuman keras itu atau gimana? Atau kesurupan? Pas awalnya sih kebawa efek ya, soalnya kan dia katanya dia dari bawah itu katanya udah minum pil gitu. Oh, minum pil. Oh, iya, katanya.
Jadi kan aku gak tahu kalau misalkan dia minum pil kan. Ya. Pas nyampe atas kan dia minum lagi kan, ya otomatis kan makin nambah efeknya lah. Iya, efeknya nambah. Itu yang satu itu gak sadarkan diri, terus gak lama dia kesurupan. Kesurupan. Iya. Terus aku kan bingung kan ya. Ya. Aku kan gak tahu yang kayak gituan, maksudnya apa? Buat nanganin yang kayak gitu gimana kan. Gak paham lah intinya. Temen aku yang satu kan dia temen dekatnya. Kata dia emang sering kayak gini katanya. Kalau dia mabok parah, kalau minumnya banyak emang sering kayak gini katanya. Oh kata aku. Terus sekarang pas gimana kata aku. Aku nanya kayak gitu. Gak apa-apa, yang penting jangan sampai keluar ke tenda orang lah. Oh iya, benar. Itu yang cewek ya sampai ketakutan. Ya namanya juga cewek lah ya. Bisa kata, terus yang cewek apa, aku suruh ke tenda bawah, kan ada temennya di bawah itu yang cewek. Aku suruh ke tenda temennya di bawah. Soalnya kasihan kan kalau cewek. Terus kayak gitu, ini aku masih nanya, ini harus gimana ini kata aku. Soalnya kan aku gak tahu harus gimana, gak bisa apa-apa kata aku. Terus temen aku yang satu, nah gak apa-apa biar aku aja yang nanganin kata dia. Nanti juga insya Allah sembuh kata dia. Mungkin kan itu kan terbawa efek, kan kacau pikiran. Iya. Terus mungkin ada hal-hal mistis yang masuk dalam raganya itu, mungkin kacau makanya. Iya mungkin bisa ya, iya mungkin. Setelah itu kan masih belum sadar kan ya. Ya. Nah aku ke atas ke tenda temen aku yang satunya lagi. Aku ke atas, pas nyampe di tenda sana, tahu-tahunya mereka juga lagi pada minum kata aku. Oh, berarti satu grup semua pada minum. Pada minum gitu. Aku Shit. ini di mana kata aku. Ini kalian kesini buat ngapain kata aku. Gitu. Dalam pikiran itu. Gak tahu tempat, gak tahu apa kan. Iya. Ya, harusnya kalian ngejaga lah. Ngejaga alam lah, bukannya malah ngerusak lah. Kan dalam arti merusak secara apa ya? Kalau merusak alam sih enggak kan, kita kan Iya. tidak merusak alam. Ya, mungkin tidak tata krama di alam gitu. Iya. Takutnya kan kita di alam kan gak tahu kan. Iya. Ya, maksudnya kan kayak gitu. Takutnya ada yang keganggu Iya. apa gimana. Tidak ada sopan santun gitu. Iya, namanya juga di alam kan. Iya. Pas ke atas itu aku, nah untungnya yang temen aku yang satu kan itu emang gak suka ngerokok lah, gak suka minum juga. Iya. Nah aku ke dia, aku cerita lah, ini aku perlu bantuan. Nanya kenapa kata dia. Temen aku gak sadar kata aku, gak sadar gimana, kerasukan kata. Kok bisa kata dia. Iya tadi katanya dia dari bawah habis minum pil, terus tadi dia minum-minum. Terus pas kan aku agak lama di atas ya di teman aku. Soalnya kan aku juga masih agak takut lah. Aku masih shock ya. Iya, soalnya kan gimana lah, apa orang yang kerasukan lah. Gimana kan ngelihatnya, terus kita gak bisa ngapa-ngapain lah. Terus juga ini juga di alam. Iya. Itu masih sekitar jam berapa? Itu sekitaran jam 9 kalau gak salah. Jam 9. Jam 9 kalau di tengah hutan kan kita kayak jam 12 malam gitu. Iya kan, gelap kan, gak ada Iya, lampu, gak ada iya. penerangan gitu. Gak ada penerangan, cuma penerangan kan dari center. Center ya. Sudah di atas, aku sama temen aku tuh ke bawah lah ya. Pas ke bawah, temen aku udah, alhamdulillah udah sadar, Ya. udah tidur dia. Aku nanya, dia udah sadar atau? Iya alhamdulillah. Oh, ya udah kalau gitu, kalau udah sadar, alhamdulillah. Sekarang suruh istirahat aja. Nah itu sekitaran jam 10 lah. Jam 10 kita prepare lagi buat nanti jam 12 summit.
Summit. Kita masukin barang-barang yang perlunya aja. Sudah itu kita istirahat dulu jam 10 itu istirahat. Nah, kita bangun jam 12 lebih kayaknya, jam 12 lebih kita siap-siap lagi. Itu yang summit dari, kan aku 6 orang ya. Ya. Yang summit cuma aku sama teman aku berdua kan, ke puncak. Ke puncak. Iya. Aku berangkat sama temen aku berdua, terus pas di jalan kita nemu grup yang grup lain. Nah, kita saling sapa, nanya, terus aku gabung sama mereka biar agak rame lah, biar agak seru, biar ada temennya lah. Ya. Nah, pas awal itu pas agak nanjak kan, kalau dari Watu Gede sampai ke puncak itu jalannya udah agak lumayan lah, Trekkingnya udah mulai susah ya. Udah lumayan susah lah. Nah, aku bawa carrier itu yang isinya cuma kopi 5 sama pop mie 2, terus gas portable 1. Yang kecil itu ya? Iya, yang kecil. Aku berangkat, makin atas itu kok kayak berat gitu, ini kaki kataku. Padahal kan aku cuma bawa ransel yang isinya cuma itu, dikit kataku. Tapi berat ya, kaki itu. Udahlah, aku berpikir positif aja lah. Mungkin aku kurang tidur apa kecapean lah, mungkin. Nah, aku lanjutin aja. Tapi makin lama kok kayak udah gak kuat kataku. Padahal kan pas 2 juga masih jauh. Tapi ini kaki berat kataku, makin berat lah. Makin kayak aku pengen balik lagi, udah gak kuat. Mau jalan itu gak kuat ya. Mungkin kan dalam keadaan itu kan mungkin treknya lebih curam. Ya aku mikirnya sih ke situ lah, aku mikirnya. Ya mungkin karena trek juga, karena badan kurang istirahat juga. Iya. Soalnya kan istirahat juga tadi kita cuma 2 jam istirahat juga kan, tidur juga 2 jam gak masih ada trouble yang gak kita inginkan juga kan. Iya, mungkin terganggu di situ juga, mungkin istirahat juga. Ya aku mikirnya positif lah ya. Dia kan harusnya ya, kata teman aku, dari Watu Gede nyampe pos 2 itu 1 jaman. 1 jaman. Pos 2 itu kan setiap pos ada julukannya kan, ada namanya. Kalau di pos 1 apa? Watu Gede. Pak pos 2 apa? Kayaknya gak ada di situ. Gak ada, cuma pos 2 gitu ya. Ya aku tahunya sih itu pos 2 tahunya. Soalnya kan aku juga baru pertama kali ke situ. Oh iya. Kata teman aku, udah sebentar lagi nih, kata dia. Ya. Menyemangatin aku lah, biar aku ya mungkin biar semangat, biar itu. Tapi kan aku paling belakang. Kataku dalam hati ini, kok beda rasanya, kataku ya. Kayak yang ada yang apa? Gimana? Kayak yang ada yang gimana sih gitu? Kalau misalkan kaki kita kayak dari megangin gitu. Kayak yang ada yang megangin, kataku. Soalnya kan makin kan emang treknya curam ya. Iya. Tapi kok setiap mau ngelangkah itu kayak emang berat itu. Itu masih di perjalanan ke puncak, ke pos 2. Pos 2. Sekitaran jam 1 kayak 1 kurang. Jam 1 kurang. Ya, soalnya kan kita berangkat dari Watu Gede itu jam 12 lebih 15 menit. Oh iya, berarti intinya jam 12 lah gitu kan. 12 ya. Setelah itu aku lanjutin lah sambil aku baca istighfar kayak gitu, biar ingat sama Tuhan juga. Ya. Aku masih berpikir positif lah, nggak mikir macem-macem gitu. Aku lanjutin. Akhirnya kita sampai di pos 2.
Pas 2 kita istirahat sebentar, cuma minum gitu, terus kita lanjut lagi. Dari pos 2 agak triknya agak lebih menantang. lebih curam lagi ya. Iya, lebih curam lagi itu dari pos 2 itu. Pos 2 kan ini jalan setapak gitu ya, jalan setapak. satu jalur gitu. Nah, Kan ada semak-semaknya ya. ya. Pinggir semak, pinggir juga semak. Kata teman aku, belakangnya semak-semak ini tuh jurang, kata teman aku. Nah, pas aku ngelanjutin kan, pas dari semak-semak itu kayak yang kesek-kesek kayak gitu ya. Kayak ada bunyi gitu kan. Bunyi suara gitu ya. Iya. Nah, kataku paling angin, kataku ya. Paling angin, kataku. Aku lanjutin, kayak terus gak lama kemudian kayak ada yang ngomong gitu, kayak ada suara gitu, suara nenek. Suara nenek. Iya, Gimana suaranya? dia ngomong, dia manggil aku Le gitu. Le. Le itu kan Jawa nih. Le itu nak. Iya. Contohnya coba gimana? Sini Le katanya. Sini Le. Iya. Tapi itu masih samar lah. Masih samar. Aku dari situ udah agak udah agak merinding lah. Udah takut duluan ya itu. Iya. Terus aku nanya ke teman aku, dengar suara gak, kata aku. Suara apa deh, teman? Oh, berarti nggak dengar. Berarti dalam rombongan itu yang cuma dengar kamu doang. Cuma aku yang dengar. Lanjutin lagi perjalanan aku. Suara itu kok kan otomatis kan kalau misalkan kan itu satu jalur ya. Iya. Satu jalur. Pinggir semak. Kan itu kita itu kan berdempetan dengan semak-semak lah ya, dengan rumput-rumput itu. Suara itu kayak makin jelas gitu, kayak makin deket lah. Dekat. Iya. Le, sini Le, kata nenek itu. Ya aku ngedenger si nenek gitu, kayak suara nenek lah. Le, sini Le, kata. Pandangan aku ya, aku fokusin ke bawah aja gitu, sambil baca astagfirullah. Nah, nggak beres ini. Tapi aku tetap lanjutin nyampe Guci itu. Guci itu Pos 3. pos 3. Ya terus? Lama kemudian kan aku dalam telinga aku masih Terngiang lah suara nenek itulah. Aku masih agak gimana gitu. Kan aku baru pertama kali juga ya. Ya. Pas nyampe Guci kan aku agak sedikit ngelamun kan ya. Ya. Terus sama temen aku ditepok beginiin. Kenapa kamu? Enggak apa-apa, kata. Jangan ngelamun, kata temen aku. Iya. Kita istirahat di situ, kita ngopi-ngopi dulu lah. Setelah istirahat kita berangkat lagi. Berangkat dari pos 3. Pos 3. Guci ya? Iya, dari Guci ke puncaknya. Puncaknya. Nah, di sini dari Guci yang lebih aneh sih menurut aku. Lebih aneh. Iya. Kan kalau dari Guci kan batu kerikil ya, kayak Iya. batu kerikil kan gak gini katanya kan. Lebih curam kan? Iya. Kalau ke puncaknya kan itu batu kerikil ya. Pas aku mau ngelangkah itu apa namanya? Kalau bahasa Melangkah. Melangkah ya. Yang melangkah. Kalau pas mau melangkah itu kayak ada yang gini gitu, Kayak ada yang narik. kayak ada yang narik gitu. Ya. Jatuh kan aku ya. Terus teman-teman aku kagetin ya. Kamu kenapa? Gak apa-apa kamu. Sakit ini kata aku. Kaki aku tiba-tiba sakit itu. Tergelincir kakinya. Kegelincir. Teman-teman aku langsung bantuin aku. Langsung ituin sama teman aku kaki aku.
Dari situ aku mikir kok bisa kata aku. Terusnya kan kalau misalkan batu kerikil ya kita aku juga udah hati-hati lah, Iya. gak bakalan mungkin lah kita ketarik ke bawah lah, kan posisinya kan aku yang paling belakang, Iya. paling belakang. Pokoknya pas aku mau melangkah itu kerasa banget itu, kayak kalau misalkan lagi di sungai mah teman-teman kamu narik gitu, kamu Iya. apa kaki kamu Kaki. buat ke bawah, sama kayak gitu, kayak gitu. Udah situ aku oh kayak gini kata aku, udah pengen balik lagi gitu aku, tapi balik lagi nanggung, udah mau nyampe Udah mau puncak puncak, ya. iya nanggung. Aku kira dari situ udah selesai lah, aku kira. Pas mau berangkat lagi kan kaki aku masih sakit lah ya, aku ke temanku pelan-pelan aja dulu kata aku, soalnya kaki aku masih sakit kan. Kita berangkat lagi, terus tadi yang si neneknya Ya, nenek itu ternyata datang lagi. waktu perjalanan di puncak itu. Iya, dia datang lagi. Dia itu waktu yang mau ke puncaknya itu aku hampir mau ngikutin arahan si nenek itu. Untungnya ketahuan sama temen aku. Kan aku jalan ya pelan-pelan. Ya. Si neneknya ya terus manggil kayak sini le, kayak yang mau minta tolong lah. Gimana aku menerima soal itu kayak yang apa ya, mungkin pikiran aku yang mungkin udah kayak itu mungkin lah ya. Aku ngedeket ke semak-semak itu, ke semak-semaknya. Untungnya temen aku melihat aku. Ngeliatin. Berarti waktu kamu ngampirin semak-semak itu, kamu ditegur langsung sama temen. Iya. Kemana kamu? Temen aku. Aku langsung, oh iya, kenapa aku malah mau ke semak-semak kata aku. Ya untungnya apa, keburu kelihatan lah sama Iya. temen aku. Kalau nggak kelihatan kan nggak tahu lah, walau alam lah. Soalnya kan kata temen aku juga belakangnya semak-semak itu kan jurang. Jurang. Ya, otomatis kan kalau misalnya aku ngikutin arahan yang aku dengar tadi, Sudah wassalam lah. ya salah. Itu aku ya setelah itu aku ditanya lagi sama kamu, kemana kamu tadi? Tahu aku tadi kayak pas aku ngomong udah kan kalau misalkan kita lagi di gunung kita nggak boleh dulu nyeritain Ya. yang kita misalkan kamu ngedenger ini kan nggak boleh ceritain dulu. Udah kata temen aku, karena dia sering ke gunung kan. Udah, yuk lanjutin lagi kamu di depan. Nah aku pindah ke depan. Di depan kan itu dari Guci nyampe puncak itu udah agak lumayan deket lah ya. Nah setelah di depan itu alhamdulillah nyampe puncak kita Sampai dengan selamat ya. ya, selamat. Sampai puncak itu sekitaran jam 4 Jam 4 pagi subuh berarti ya. Kita istirahat di situ nyampe jam 6 kan udah rame kan pendaki-pendaki lain Ya. pokoknya udah penuh lah itu, udah penuh. Kita nggak lupa ngerayain dulu 17 Agustusan di atas. Kita ngerayain dulu bareng-bareng semuanya. Setelah upacara kita berpamitan buat turun lagi. Pas turun sih kayaknya nggak ada sih, tapi pas di apa ya, kan kalau di trek Lemongan itu ada yang namanya tanjakan putus asa. Ya. Nah pas di situ kan ada pohon gede ya, pohon besar. Pohon di sini pohon besar kan, aku pas turun ya kan aku ngeliatnya kalau misalkan lagi capek kan ngeliatnya ke atas gini ya. Nah di situ ada pohon besar.
di sebelah kiri lah. Dari belakang pohon itu kayak ada yang ngintip gitu, ada yang ngeliatin, tapi mukanya gak jelas. Gak jelas. Warnanya Hitam. hitam. Iya. Iya. Terus Astagfirullahaladzim. Pas aku ngeliat kan, aku langsung istighfar gitu ya. semalam belakang pohon ya kayak yang gini gitu, Ngintip gitu. ngintip gitu, besar itu, Berapa meter? 2 meter ada? nyampe kayaknya. Sampai 2 meter. Iya. Tapi mukanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Di situ aku udah panik kan ya, udah mulai panik lagi. Kan teman-teman aku udah di bawah, kan aku itu istirahat. Kalau siang kan aku berani lah, Iya. kalau siang. Aku masih istirahat kan itu. Dan pas ngeliat itu, dia istirahat, aku langsung bangun lagi, aku langsung nyusul teman aku. Udah panik gitu ya, keadaan panik ya. Udah panik gitu. Bayangin aja kita lagi istirahat ya, terus ada orang, kalau misalkan ya, gede, tinggi ya, hitam, bayang langsung merinding ini semua, langsung gemeter badan juga, langsung turun ke bawah, langsung nyepin. Setelah dari situ alhamdulillah nyampe base camp, nyampe tenda, nggak ada apa-apa lagi. Ada apa-apa. Sampai parkiran Sampai parkiran alhamdulillah. udah apa? Gak ada gangguan apa lagi kan ya? Iya. Tapi sih aku mikirnya gini loh, kan aku pendatang ya. Iya. Pendatang maksudnya. Aku mikirnya apa gara-gara apa? Teman-teman aku yang tadi gitu. Oh, yang mabuk itu ya? Yang minum-minum itu. Tapi aku kan nggak boleh kalau nuduh kan, nggak baik ya. Tapi aku sih ada pemikiran ke situ. Ya mungkin, tapi kenapa cuma ke aku gitu? Kenapa ke teman aku enggak gitu? Mungkin kamu lebih yang sensitif mungkin hal gitu. Iya. Apa dulunya pernah bisa merasakan hal gitu? Kalau merasakan sih bisa ya. Iya. Merasakan lah, cuma ngedengar juga suka, kalau dulu juga suka mendengar kayak gitu. Tapi kalau ngeliat baru pertama kali. Ya, astagfirullah. Dengung kuping. Merinding juga. Dengung kuping ini, seriusan, sumpah. Ya, alhamdulillah sih dari situ nyampe tempat parkir, nyampe rumah temen aku, nyampe kita pamitan, terus aku pulang lagi ke rumah. Alhamdulillah nggak ada apa lagi. Gak ada apa-apa, sampai tujuan rumah ya. Iya, selamat.